Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gias Algifari, NPM A1H021038, Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan berbagai pandangan filosof pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berbagai pandangan filosof pendidikan. Pendidikan dalam analisis filsafat. Masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia. Bahkan pendidikan juga menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mungkin terjawab dengan menggunakan analisa ilmiah semata-mata, tetapi memerlukan analisa dan pemikiran yang mendalam, yaitu analisa filsafat. Masalah pendidikan yang memerlukan analisa filsafat dalam memahami dan memecahkannya yaitu pendidikan pertama yang mendasar adalah tentang apakah hakikat pendidikan itu, apakah sebenarnya tujuan pendidikan itu. Analisa filsafat menggunakan berbagai macam pendekatan yang sesuai dengan permasalahannya. Di antara pendekatan atau approach yang digunakan antara lain pendekatan secara spekulatif yang disebut juga sebagai cara pendekatan reflektif. Berarti memikirkan, mempertimbangkan, juga membayangkan dan menggambarkan. Pendekatan normatif, artinya nilai atau aturan dan ketentuan yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam hidup dan kehidupan manusia. Pendekatan analisa konsep, artinya pengertian atau tangkapan seseorang terhadap suatu objek, analisa ilmiah terhadap realitas kehidupan. Pendekatan filosofi dalam memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Pendekatan filosofis untuk menjelaskan suatu masalah dapat diterapkan dalam aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pendidikan. Hubungan filsafat dan teori pendidikan. Hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan. Teori pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Filsafat dalam arti analisa filsafat adalah merupakan ahli pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan yang menyusun teori-teori pendidikannya, di samping menggunakan metode-metode ilmiah lainnya. Di samping hubungan fungsional tersebut antara filsafat dan teori pendidikan, juga terdapat hubungan yang bersifat komplementer, yaitu yang pertama, kegiatan merumuskan dasar-dasar dan tujuan-tujuan pendidikan, konsep tentang sifat hakikat manusia, serta konsepsi hakikat dan segi-segi pendidikan serta isi moral pendidikannya. Kedua, kegiatan merumuskan sistem atau teori pendidikan atau schemes of education yang meliputi politik pendidikan, kepemimpinan pendidikan atau organisasi pendidikan, metodologi pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, termasuk pola-pola akulturasi dan peranan pendidikan dalam pembangunan masyarakat dan negara. Baiklah, itu dia penjelasan tentang berbagai pandangan filosof pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.